Pingin motor, solawatin aja. Sebuah cerita dari Kak Liliana Rifanti. Dulu dia nggak punya motor dan pengen banget punya motor Scoopy. Tiap hari dia berangkat sekolah naik ojek. Sampai suatu ketika saat dia dalam perjalanan ke sekolah, dia lihat temennya pergi ke sekolah naik motor Scoopy. Lalu dia dalam hatinya berdoa, "Ya Allah, aku pengen motor yang seperti itu. Tapi bagaimana bisa? Orang tuaku sama sekali tak punya uang. Pengen juga rasanya pergi ke sekolah naik motor sendiri." Habis itu, dia selawatin dan percaya sama Tuhan bahwa Tuhan pasti punya rencana. Dan ternyata benar, 2 hari setelah dia doa dan selawatin motor waktu itu, dia dapat kabar bahwa orang tuanya mendapatkan pembagian uang warisan secara tiba-tiba. Alhamdulillah. Lalu besoknya langsung dia diajakin orang tuanya pergi ke showroom motor. Dan karena Scoopy mahal, kata orang tuanya, belinya yang motor Beat aja ya. Padahal dia pengennya motor Scoopy. Dan ternyata Allah punya rencana lain. Motor Beat-nya pas kosong dan adanya motor Genio. Ya udah, jadinya belinya motor Genio yang mirip banget kayak motor Scoopy yang dia pengen. Dan ternyata kejadian itu masih dalam minggu yang sama, saat ia doa dan ngelewatin motor pas naik ojek waktu itu. Padahal dia pikir nggak bakalan dapet motor dalam waktu dekat ini. Ternyata Sang Maha Pemberi Rezeki berkata lain. Yang kemarin dia naik ojek, sekarang dia bisa naik motor sendiri ke sekolah. Masya Allah, tabarakallah buat Kak Liliana dan para sahabat mendalam sholawat di luar sana. Sebuah kisah yang sangat menginspirasi dengan bermodalkan doa yang sungguh-sungguh, lalu kemudian disolawatin. Hajat pengen naik motor sendiri ke sekolah akhirnya terwujud dalam waktu kurang dari 1 minggu. Itulah kuasa Allah. Pelajaran yang didapat dari kisahnya Kak Liliana ini ialah: yang pertama, sampaikanlah hajat kita kepada Sang Maha Kuasa. Apalagi kita sudah tahu batas kemampuan kita sampai mana. Jangan ragu untuk minta kepadanya, karena mau datang kemana lagi dan ke siapa lagi kalau bukan Dia. Jangan karena kita kurang ibadah, kita malah menjauh dan tak pernah berdoa kepadanya. Rugi besar kita. Jadi, marilah, mau kita ibadahnya kurang sekalipun, jangan ragu untuk minta. Justru malah Tuhan menginginkan kita mendekat dan minta apapun kepadanya. Panjatkan doa kita kepadanya dan sampaikan, "Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu lah kami minta pertolongan. Tidak ada tempat lain selain hamba datang kepadamu ya Tuhan. Hanya Engkau lah yang hamba andalkan. Hamba ingin..." Lanjutin dengan doa kita. Apa yang kita mau, sampaikan aja. Berikutnya pelajaran yang bisa kita ambil dari ceritanya Kak Liliana, yakni sholawatin. Setelah kita berdoa, jangan lupa untuk didorong doa kita dengan sholawat, agar doa kita bisa dibantu Rasulullah untuk menyampaikannya kepada Tuhan. Sholawatnya bebas, mau sholawat apa aja. Atau coba diamalin sholawat Jibril 1000 kali sehari dan sholawat Syajaratul Nuqud 400 kali setelah sholat isya. Amalin terus sholawat setiap hari sampai kita benar-benar lupa sama doa kita, sehingga jika waktunya doa kita dikabulkan, kita merasa sangat bersyukur akan hal itu.
Oke. Yang berikutnya yakni berdoa udah, sholawat udah. Berikutnya yakni lepasin. Kita lanjutin aktivitas kita. Jangan bertanya atau timbul pertanyaan, kapan ya doaku dikabulkan? Kenapa ya? Kok nggak dikabul-kabulkan? Stop berpikir seperti itu. Sekarang coba kita ibaratkan kita kerja di sebuah perusahaan. Dalam sistem kerja di perusahaan, pastinya setiap karyawannya mempunyai tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai dengan posisinya dalam perusahaan tersebut, ya kan? Lalu jika sudah waktunya gajian, tentu semua karyawan perusahaan tersebut mendapatkan haknya sesuai dengan posisi jabatannya masing-masing. Akan terasa canggung dan tak enak hati tentunya apabila kita mempertanyakan gaji di saat kita baru aja bekerja, padahal waktu gajian sudah ditentukan oleh atasan. Jadi marilah berdoa, marilah sholawat, dan kemudian lanjutkan aktivitas kita, lanjutkan pekerjaan kita sebagai manusia yang baik dan manusia yang bermanfaat apapun pekerjaan kita. Sekian kisah keajaiban sholawat pada video kali ini. Mari bersama membumikan sholawat di kontak media sosial kita. Sampai jumpa di video lainnya. Wassalamualaikum. Shallallahu ala Nabi Muhammad.